Bapak Ibu serta para hadirin dan Dewan Juri yang kami hormati, inilah penampilan peserta dengan nomor undian 07 kategori remaja atas nama adik Wehelpina Sikire. Shalom. Perkenalkan, nama saya Wehelpina Sikire dari Rayon 4 kelompok 2. Malam hari ini saya akan berkhotbah di dalam kitab Matius 25 ayatnya yang ke-31 sampai 34 dan ayatnya yang ke-40. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita semua bersatu dalam doa. Berdoa mulai. Terima kasih banyak Bapak Yahweh Elohim Israel atas segala kasih dan kebaikan-Mu, karena kami boleh ada sampai di saat ini hanya karena kebaikan-Mu Tuhan. Sekarang kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu, tetapi sebelum kami ambil dan kami renungkan, kiranya mengampuni setiap salah dan dosa kami, sehingga kami layak untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus HaMashiach kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kebenaran firman Tuhan yang saya ambil terdapat dalam Matius 25 ayat yang ke-31 sampai 40 dengan perikop penghakiman terakhir. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, akhir zaman atau kedatangan Tuhan Yesus merupakan hari di mana hari terakhir kita semua. Sehingga untuk menuju ke hari itu, kita akan melalui banyak sekali tanda-tanda. Mulai dari peperangan di mana-mana, penyakit di mana-mana. Tetapi walaupun sudah banyak tanda-tanda yang terjadi, kita tidak tahu kapan hari waktunya. Kita tidak tahu, karena bahkan di dalam kita pun berkata bahwa Tuhan Yesus pun tidak tahu kapan hari dan waktunya. Hanya Allah Bapa sendiri yang tahu. Untuk itu, kita sebagai manusia wajib untuk mempersiapkan diri kita sebelum kedatangan Tuhan Yesus, sehingga kita tidak terdapat salah di hadapan Bapa. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus? Dapat kita baca pada ayat-ayat yang sebelumnya, yaitu dalam Matius 25 ayatnya yang ke-1 sampai 13 dan ayatnya yang ke-14 sampai dengan 30. Baik, kita perhatikan pada pembacaan kita ayatnya yang ke-31. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Saudara-saudari serta dewan juri yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ayatnya yang ke-31 ini mengajarkan kita atau menyatakan kepada kita bagaimana proses kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia, yaitu ia akan datang dalam kemuliaannya dan malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Ayatnya yang ke-23, 32. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, maka seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ayat yang ke-32 ini menjelaskan kepada kita apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus sampai ke dunia, di mana ia akan memisahkan manusia-manusia yang diumpamakan dengan domba, yaitu manusia-manusia yang hidup di dalam Tuhan di sebelah kanannya, dan manusia-manusia yang hidup di luar Tuhan, yaitu diumpamakan sebagai kambing di sebelah kirinya, yang dijelaskan dalam ayatnya yang ke-33. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Ayatnya yang ke-34 ini merupakan ayat yang sangat luar biasa, ya. Dan raja itu berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan Bapa bagimu sejak dunia dijadikan." Bapak Ibu saudara-saudari, mereka yang berada di sebelah kanan mendapat sambutan dan pahala yang luar biasa dari sang raja. Respon positif ini berhubungan dengan perbuatan baik yang mereka lakukan terhadap sang raja. Secara khusus dinyatakan dalam ayatnya yang ke-40, dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Bapak Ibu saudara-saudari, ayat ini mengajarkan kita bahwa sesuatu yang kita anggap sepele mungkin secara langsung
atau tidak langsung kita melakukan kebaikan kepada sesama kita, tetapi Tuhan memperhitungkan hal itu, sehingga pada kedatangannya nanti Ia akan memberikan pahala kepada kita. Untuk itu saya mengajak kita semua untuk tidak mengabaikan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Mau itu kita memberikan bantuan yang kecil atau bantuan yang besar, tetapi setidaknya kita harus melakukan kasih kepada sesama manusia. Kiranya Tuhan Yesus yang mempunyai firman memberkati kita semua. Amin. Untuk mengaminkan firman kita, saya mengajak kita menyanyi dalam nyanyian rohani 14, kesukaan yang ceria. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu, kasih Allah yang setia, pohon sukar yang teguh, terangmu menembuskan hati, mengenyangkan awan gelap. Yang mencari mendapati, dalam Dikau tetap. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Bapak Yahweh Elohim Israel atas segala kebaikan-Mu. Engkau belum mengurapi hamba-Mu ini untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Ampunkanlah saya Tuhan ketika dalam pemberitaan firman ini saya melebih-lebihkan atau mengurang-kurangkan firman-Mu. Berkati kami semua di tempat ini sehingga firman ini tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat tinggal dalam hati kita semua dan dapat kami lakukan. Dalam nama Yesus Hamasiah kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.